Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam ya, melalui kisah-kisah. Ini semua kisah-kisah nyata yang diceritakan oleh Nabi menjadi hadis, dan semoga ini menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oke? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mula-mula perempuan yang mengambil atau memakai ikat pinggang ialah ibu Nabi Ismail. Dia mengenakan ikat pinggangnya supaya tidak diketahui jejaknya oleh Syarah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa pergi ibu Ismail dan anaknya yang masih menyusu, ditempatkannya di dekat Al-Bait Ka'bah, di bawah pohon besar, di tepi sumur Zam-Zam di atas masjid bukit. Waktu itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah, dan situ air pun tak ada. Nabi Ibrahim lalu menempatkan keduanya di sana dan meletakkan sebuah tempat makanan yang berisi kurma di sisi keduanya, serta sebuah tempat yang berisi air minum. Kemudian Nabi Ibrahim melangkah pergi meninggalkan mereka. Ibu Ismail kemudian mengikutinya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi, sementara engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada segala sesuatu di sini?" Hajar mengucapkan perkataan itu berulang-ulang, dan Nabi Ibrahim tidak menengok ke belakang sedikit pun. Akhirnya Hajar bertanya, "Tuhankah yang menyuruh ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Ibu Ismail berkata, "Kalau begitu Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Ibu Ismail kembali dan Ibrahim terus berjalan. Ketika dia berada di atas bukit di suatu tempat yang kira-kira tidak terlihat oleh Ibu Ismail, Ibrahim menghadap ke arah Al-Bait dan berdoa dengan beberapa kalimat sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibu Ismail menyusui Ismail dan minum air yang disediakan oleh suaminya. Ketika air itu habis, ia dan anaknya merasa haus. Kemudian ia memandang anaknya membolak-balik karena kehausan. Ia tidak tega melihatnya, lalu pergi meninggalkannya. Kemudian ia melihat Bukit Safa berada paling dekat dengannya. Maka ia lari ke sana menuju lembah, berharap kalau ada seseorang di sana. Namun ia tidak melihat seorang pun. Ia kemudian turun dari Safa ketika ia berada di lembah. Ia mengangkat ujung bajunya, kemudian berjalan cepat seperti perjalanan orang yang cemas, sehingga ia melewati lembah. Kemudian ia sampai di Bukit Marwah dan berdiri situ untuk melihat kalau ada orang, tetapi tidak melihat seorang pun. Yang demikian itu dilakukannya sebanyak 7 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Karena itu orang yang beribadah haji mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah." Ketika Ibu Ismail berada di Marwah, ia mendengar suara, lalu ia berkata kepada diri sendiri, "Diam dan dengarkan." Kemudian ia berhati-hati mendengarkannya, dan memang ia benar-benar mendengarkan sebuah suara. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya engkau telah memperdengarkan suara. Apakah kiranya itu pertolongan darimu?" Tiba-tiba di situ ada malaikat di dekat tempat Zam-Zam. Lalu ia menggali dengan tumitnya, atau ada riwayat yang mengatakan dengan tangannya, sehingga keluarlah air. Ibu Ismail kemudian membendung tempat itu dengan mengisi tempat minumannya dan menggunakan kedua tangannya. Air terus menyembur dan semakin banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mudah-mudahan Allah mengasihi Ibu Ismail jika ia tidak membendung air itu," atau dalam satu riwayat, "Jika ia tidak menciduk air itu dan mengisinya ke tempat minumnya, tentu akan menjadi mata air yang mengalir." Beliau bersabda, Ibu Ismail kemudian minum dan menyusukan anaknya. Malaikat berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut akan binasa. Sesungguhnya di sini adalah Baitullah yang akan dibangun oleh suami dan anakmu. Dan sesungguhnya Allah tiada akan menyia-nyiakan penduduk tempat ini." Semula Al-Bait berada di dataran agak tinggi, kemudian dilanda banjir dari arah kanan dan kirinya. Demikianlah kehidupan perumpamaan itu.
sehingga tiba serombongan kafilah dari suku Jurhum. Mereka datang dari jalan Kada, lalu mereka berhenti di hilir Mekah. Mereka melihat burung-burung berputar-putar di udara, lalu mereka berkata, burung itu tentu berputar di atas air. Sebenarnya di lembah ini kita akan menemukan tempat air. Kemudian mereka mengutus seorang atau dua orang untuk menyelidiki. Betul, mereka menemukan mata air. Maka mereka segera kembali dan mengabarkannya kepada kawan-kawannya bahwa di suatu tempat ada mata air. Nabi bersabda, ketika ibu Ismail berada di mata air tersebut, lalu mereka berkata, adakah engkau mengizinkan kami tinggal di tempatmu? Ibu Ismail menjawab, ya, tetapi kamu tidak berhak atas pemilikan air tersebut. Mereka menjawab, baiklah. Ibu Ismail menerimanya dengan baik, karena ia menginginkan ada orang lain yang tinggal berdekatan dengannya. Mereka lalu tinggal di situ bersama-sama dengan keluarga mereka, sehingga ada beberapa rumah. Sementara Ismail sudah mulai besar, hampir dewasa. Ia mempelajari bahasa Arab dari tetangganya. Ia amat dikasihi tetangga-tetangganya. Ismail amat menarik dan membuat kagum para tetangganya. Ketika menjelang dewasa, mereka mengawinkan Ismail dengan seorang perempuan di antara mereka, dan ibu Ismail pun meninggal. Sesudah Ismail menikah, Nabi Ibrahim datang untuk melihat anak dan istri yang ditinggalkannya, tetapi beliau tidak bertemu dengan Ismail. Ibrahim lalu bertanya kepada istri Ismail perihal keadaannya. Istri Ismail menjawab, ia pergi mencari kebutuhan kami. Kemudian Ibrahim menanyakan mengenai kehidupan dan keadaan mereka. Perempuan itu pun menjawab, kami dalam keadaan sengsara, kami dalam kesempitan dan kesusahan. Ia mengadukan kesusahan hidupnya kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim berpesan, apabila nanti suamimu datang, sampaikanlah salam kepadanya dan katakan supaya mengganti daun pintunya. Setelah Ismail datang, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Lalu ia bertanya kepada istrinya, adakah orang yang datang kepadamu? Ia menjawab, ya, ada orang tua. Perawakannya begini-begini. Dia menanyakanmu, lalu saya bercerita tujuan kepergianmu kepadanya. Dia juga menanyakan bagaimana kehidupan kita. Maka aku sampaikan bahwa sesungguhnya kita dalam kesusahan dan menderita. Ismail bertanya lagi, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya menjawab, ya, dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu dan berpesan agar engkau mengganti daun pintumu. Ismail berkata, orang itu adalah ayahku. Sesungguhnya dia menyuruhku supaya menceraikanmu. Sekarang kembalilah kepada keluargamu. Ismail pun mentalaknya. Kemudian Ismail kawin dengan perempuan lain. Setelah beberapa lama, Ibrahim datang kembali, tetapi juga tidak bertemu dengan Ismail. Beliau lalu masuk ke rumah istri Ismail dan menanyakan segala sesuatu mengenai Ismail. Perempuan itu menerangkan, dia pergi mencari kebutuhan kami. Ibrahim bertanya, bagaimana keadaanmu? Istri Ismail menjawab, kami dalam keadaan baik dan kecukupan. Perempuan itu sambil memuji Allah. Ibrahim bertanya, apakah makanan sehari-harimu? Ia menjawab, daging. Beliau bertanya, apa minumanmu? Ia menjawab, air. Ibrahim berdoa, wahai Rabb, berilah berkah untuk mereka dalam daging dan air. Ketika itu, di daerah tersebut Mekah belum ada tanaman yang berbiji. Sekiranya mereka mempunyai tanaman tersebut, niscaya Ibrahim mendoakan keberkahannya. Maka yang dua itu, daging dan air di negeri selain Mekah, meskipun ada tetapi tidak sesuai untuk makanan pokok. Selanjutnya Nabi Ibrahim berkata, apabila datang suamimu, sampaikanlah salam kepadanya, dan suruhlah ia supaya menetapkan daun pintunya. Ketika Ismail datang, ia bertanya, apakah ada seseorang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ada. Telah datang kepada kami orang tua yang baik keadaannya. Dan perempuan itu memujinya. Ia menanyakan kabarmu dan menanyakan bagaimana kehidupan kita. Lalu saya ceritakan bahwa sesungguhnya kita dalam keadaan baik. Ismail bertanya, adakah ia berpesan sesuatu untukku? Istrinya menjawab, ada. Beliau menyuruhku menyampaikan salam kepadamu dan disuruhnya engkau menetapkan daun pintumu. Ismail berkata, itulah ayahku dan engkaulah yang dikatakan daun pintu. Beliau menyuruhku supaya tetap beristrikanmu. Jarak berapa lama sesudah itu Ibrahim datang kembali dan didapatinya Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah pohon besar yang tidak jauh dari sumur Zam-Zam. Setelah ia melihat ayahnya, ia berdiri menemuinya dan keduanya berpelukan sebagaimana yang dilakukan seorang ayah dengan anaknya yang lama tidak bertemu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Rabb memerintahkan sesuatu kepadaku.